Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Rifki Takia. Teman-teman bisa panggil saya dengan Tata. Oke, cukup introduce-nya sampai di situ. Kita langsung aja ke pembahasan kita kali ini yang udah saya tulis di judul, yaitu tentang Sphenodon puntatus. Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu. Seluruh sumber yang informasinya saya share di video ini akan saya tulis di kolom deskripsi bawah, jadi teman-teman bisa cek lagi, bisa baca lagi untuk nambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Oke? Apa itu Sphenodon puntatus? Nah, Sphenodon puntatus merupakan salah satu spesies dari ordo Rhynchocephalia, yang mana ordo Rhynchocephalia ini merupakan salah satu ordo di kelas reptil. Nah, Sphenodon puntatus ini dikatakan bahwa mirip dengan kadal. Kenapa mirip dengan kadal? Nah, dapat dilihat secara langsung itu mirip dengan kadal, tetapi jika dikaji secara morfologinya sangat-sangat berbeda. Oke, jadi setelah saya baca-baca ini di beberapa artikel, disebutkan bahwa Sphenodon puntatus atau disebut juga dengan tuatara disebut dengan fosil hidup. Kenapa ya disebut dengan fosil hidup? Jadi Sphenodon puntatus ini atau tuatara, ia dapat bertahan hidup sejak, ada yang mengatakan sejak 200 hingga 600 juta tahun lalu. Wow, itu lama banget ya. Jadi kita dapat bayangkan kalau misalnya Sphenodon puntatus ini adalah teman-temannya dinosaurus. Iya enggak? Nah, sebelum saya membahas lebih jauh lagi, saya akan membahas mengenai klasifikasi terlebih dahulu. Kita mulai dari klasifikasi yang paling atas. Tingkatan yang paling atas yaitu ada kingdom. Sudah pasti kingdom dari Sphenodon puntatus ini adalah animalia karena ia hewan. Yang kedua ada phylum. Phylumnya itu ada chordata. Yang ketiga yaitu ada subphylum, yaitu ada vertebrata. Selanjutnya ada kelas dari Sphenodon puntatus tadi yaitu reptilia, lalu ordonya itu Rhynchocephalia, kemudian familinya Sphenodontidae, genusnya Sphenodon, spesiesnya itu Sphenodon puntatus. Nah, oke, sudah clear ya untuk klasifikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai morfologi dari Sphenodon puntatus. Nah, jadi dari sepanjang kepala hingga kakinya itu terdapat sisik yang tajam. Dan panjang dari spesies dewasanya mulai dari 61 cm hingga 80 cm dengan berat 1,3 kg. Dan dia memiliki gigi yang tajam untuk merobek mangsanya. Dan ada satu keistimewaan dari Sphenodontidae ini, yaitu ada salah satu organ di bagian tengkorak kepalanya, tepatnya di bagian perineal, yang merupakan organ mirip mata, yang diduga merupakan evolusi dari organ mata, dan fungsinya ini adalah sebagai pengatur dan pengukur intensitas cahaya yang dibutuhkan oleh Sphenodontidae ini untuk berjemur maupun beraktivitas. Nah, nama organ ini adalah third eye atau mata ketiga. Berikut ini saya sajikan foto-foto dari Sphenodon puntatus serta bagian-bagian morfologi dari spesies ini dan juga letak di mana organ third eye pada Sphenodon puntatus. Selanjutnya kita bahas mengenai makanan utama yang dimakan oleh Sphenodontidae. Jadi makanan utamanya itu ada katak, kadal, burung, kemudian ada serangga, arthropoda maupun moluska. Nah, kita udah bahas nih mengenai makanannya, morfologinya, kemudian kita bahas tadi keistimewaannya. Lalu sekarang saya akan membahas mengenai tingkah laku dari Sphenodontidae. Siapa sangka kalau Sphenodontidae ini merupakan salah satu spesies yang pemalu dan suka menyendiri. Ada bedanya sama kita yang kadang pemalu dan suka menyendiri. Sphenodontidae ini
juga memiliki sifat yang pemalu dan lebih suka menyendiri. Selain itu, ia juga lebih suka untuk aktif di malam hari daripada di siang hari. Makanya, ia akan tidur dari siang hingga ke malam sebelum akhirnya ia akan keluar sarang dan mencari makanan di malam hari. Berikut ini adalah habitat dari Sphenodon punctatus, yaitu puncak tebing, hutan, dan juga semak. Oke, pembahasan terakhir nih. Pembahasan terakhir pastinya mengenai daerah penyebaran. Ada di mana sih sebenarnya Sphenodontidae ini? Jadi Sphenodontidae ini berada, atau lebih tepatnya adalah spesies endemik dari Selandia Baru. Nah, dulu Sphenodontidae ini sangat mudah dijumpai di seluruh wilayah dari Selandia Baru. Sedangkan sekarang karena populasinya sudah menurun, Sphenodontidae bisa kita jumpai di cagar alam, di salah satu cagar alam di Selandia Baru, dan jika di alam bebas dapat ditemui di daerah-daerah pesisir maupun di selat, walaupun sudah sangat sulit untuk ditemui. Oke, jadi itu informasi yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu spesies dari ordo Rhynchocephalia, yaitu Sphenodontidae. Teman-teman bisa baca lagi banyak informasi tentang Sphenodontidae dan baca artikel di bawah ini di kolom deskripsi yang sudah saya tulis di situ mengenai sumber-sumber yang saya sampaikan di video ini. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga habis. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga teman-teman suka, dan don't forget to give me thumbs up. Jangan lupa kasih saya like dan komen di bawah apakah kalian suka video ini, dan berikan kritik yang membangun untuk saya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.